مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ananda Halomon Harahap. Saya berasal dari Kabupaten Paranglawas, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Sultan Syarif Kashim Riau dan bertepatan di Prodi Manajemen Dakwah. Baik, adapun maksud dan tujuan saya di sini ialah ingin menyelesaikan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siska Pratiwi, dengan mata kuliah ilmu dakwah, yaitu tugasnya ialah tugas ceramah. Jadi mungkin ini saja sedikit perkenalan daripada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam dinah wa ja'ala al-qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, man la yashkurin nas la yashkurillah. Hadirin yang saya cintai dan juga saya sayangi, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih senantiasa memberikan kepada kita semua limpahan nikmat, limpahan rahmat serta kasih sayangnya, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Solawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berakarkan kasih sayang, marilah sama-sama kita kirimkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah rela berjuang, beliau yang telah rela berkorban, beliau yang telah rela mati-matian demi membela agama Islam. Tidak seperti kita di zaman sekarang ini, hanya sibuk mencari rezeki, pergi pagi pulang pagi, sehingga apa yang terjadi? Kita lupa dengan Allah Sang Ilahi Rabbi. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengirimkan sepotong solawat yang ringan dalam ucapan, mudah-mudahan berat di dalam timbangan, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Mudah-mudahan dengan sepotong selawat yang kita kirimkan tadi, kita termasuk umat daripada beliau yang akan mendapatkan syafaat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tak berguna lagi yang namanya harta, kecuali hanya amal dan juga hati yang soleh mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun judul ataupun tema ceramah kita pada kesempatan kali ini ialah bahaya ghibah dan jagalah lidah agar tidak berbahaya. Seiring dengan berkembangnya zaman, pergantian matahari dan bulan yang telah mengantarkan kita kepada zaman yang penuh dengan keanehan. Coba kita lihat bersama di kampung dan di kota-kota, akhlak manusia
kian hari kian berkurang saja. Mulai dari kalangan anak muda sampai kalangan orang tua, bahkan yang lebih parahnya, ajal yang sudah di depan mata masih asik melakukan dosa besar saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tash'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah, yang sekira-kira artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyebarluaskan atau gemar menceritakan kejelekan seorang muslim kepada muslim yang lainnya, maka gembirakanlah hati mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Hadirin calon penghuni syurga, amin ya rabbal alamin. Di dalam firman tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa azab ataupun siksa kepada orang yang menggibah sangatlah sakit untuk kita rasakan dan sangatlah pedih untuk kita tahankan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita hindari yang namanya gibah. Dengan cara apa? Yang pertama, jagalah mulutmu, karena mulut dapat menimbulkan dua perkara, yaitu apabila kamu pergunakan mulutmu kepada hal yang baik-baik seperti membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percayalah ia akan lebih mulia, ia akan lebih berharga daripada yang namanya emas, perak, permata maupun mutiara. Akan tetapi apabila kamu pergunakan mulutmu itu kepada hal yang sia-sia, seperti mencaci, seperti menghina ataupun menyakiti perasaan orang lain, maka yakin dan percayalah ia akan lebih tajam daripada yang namanya pedang. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah pernah berkata, "Jikalaulah pedang yang menyayat tubuhku, maka masih adalah harapan untuk sembuh. Namun jikalau yang tersayat sudahlah hati, maka hendak kemana obat akan kucari." Adapun cara yang kedua adalah menghargai ataupun menghormati kehormatan orang lain, karena barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, maka kehormatannya akan terjaga. Adapun cara yang ketiga ialah sayangilah sesamamu, niscaya Allah akan menyayangimu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu perkara, tiada satu ucapan yang kita kerjakan di muka bumi ini, melainkan ada dua yang Allah utus atau Allah kirimkan kepada kita, yaitu malaikat raqib dan juga atid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri ceramah atau pembahasan kita pada malam hari ini, saya ingin membawakan sebuah syair di zaman dahulu. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi sikap tinggi melambung.
Jamuhi sikap ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung, bertelur satu ribut sekampung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam syair tadi, di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam hidup ini jadilah orang yang selalu rendah hati. Jangan pernah engkau menyombongkan diri, karena orang tak akan suka kepada kita, Allah pun nanti akan murka. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.